Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Nurholis dengan NIM 64231621 dan kelas 641C05. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bank. Nah, yang pertama, apa itu bank? Bank adalah lembaga perantara keuangan antara pihak pemilik dana dan pihak yang memerlukan dana. Kata bank berasal dari bahasa Italia atau banque atau banca yang berarti bangku. Bank pertama di dunia adalah Banca Monte dei Paschi di Italia yang didirikan pada tahun 1397. Pada masa Renaissance, para bankir melakukan kegiatan transaksi mereka sembari duduk di meja penukaran uang. Seiring dengan perubahan zaman, dunia perbankan juga terus mengalami perkembangan. Selanjutnya, pada abad ke-18 sebelum Masehi, sebenarnya bank sudah ada di dunia sejak abad ke-18 sebelum Masehi. Namun pada masa ini, bank belum dalam bentuk bangunan yang megah dan besar, melainkan berupa rumah ibadah. Pada abad ke-18 sebelum Masehi sudah dikenal banyak barang berharga, salah satunya emas. Namun, penyimpanan emas di rumah sangat rawan dicuri atau dirampok. Oleh karena itu, tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang berharga adalah rumah ibadah. Selain itu, karena bangunannya yang kokoh, banyak orang yang datang ke rumah ibadah dengan tujuan mulia, yaitu beribadah. Oleh sebab itu, sangat kecil kemungkinannya orang-orang yang mencuri di rumah ibadah. Di Mesir, emas disimpan di dalam rumah ibadah oleh lembaga penyimpan yang khusus ditugaskan untuk itu. Kemudian di Babilonia, pada masa Hammurabi, sudah dibuat sebuah catatan pinjaman oleh para pendeta di dalam rumah ibadah. Catatan pinjaman ini menjadi konsep pertama perbankan sebagai tempat menyimpan barang berharga dan melakukan pertukaran barang. Selanjutnya, pada abad keempat sebelum Masehi, aktivitas perbankan khususnya di Yunani sudah lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Para pengusaha sudah mulai melakukan kegiatan yang sama dengan menyimpan barang berharga di rumah ibadah dan melakukan transaksi keuangan. Mereka menerima simpanan, menyalurkan pinjaman dan penukaran uang atau money changer, dan menguji keaslian dan kemurnian koin sebagai alat tukar. Biasanya para pemberi pinjaman akan membuatkan catatan dan menyediakan jasa untuk mengirim koin yang sudah lolos uji dalam jumlah besar. Kegiatan ini kemudian diadopsi oleh kerajaan Roma yang mengatur seluruh kegiatan perbankan di Yunani dengan cara demikian. Namun, ketika Roma jatuh dan kalah perang, para pelaku perbankan mengalami kerugian besar karena para penguasa gereja Katolik melarang melakukan penarikan bunga. Nah, selanjutnya abad ke-12 hingga 14 Masehi, sepanjang abad ke-12 hingga ke-13 Masehi, para bankir dari Italia Utara memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dana. Pada masa itu, orang-orang Italia Utara memang memiliki harta yang berlimpah alias kaya raya. Berkat kepiawaian mereka dalam berbisnis, kemampuan bisnis orang Italia Utara pun semakin bertambah setelah menemukan buku bertajuk Double Entry Bookkeeping yang mengajarkan tentang debit dan kredit. Pada waktu itu, sudah ada bank terkenal di Eropa bernama Bank Valencia pada tahun 1171, yang kemudian disusul dengan munculnya Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320. Pada awal abad ke-14 Masehi, ada dua orang keluarga bersaudara kaya raya di kota Florence, Italia, yakni Bardi dan Ferrucci. Kedua orang ini kemudian membuka penerimaan uang dan menyalurkan kepada para rentenir uang yang disebut papasi. Bardi dan Ferrucci memfasilitasi perdagangan masyarakat Italia dengan menyediakan alat tukar kertas kepada saudagar, alat sebagai alat pembayaran dimanapun sejenis cek. Kemampuan bank-bank di Florence ini lantas mendorong berdirinya cabang-cabang jasa keuangan lain bahkan sampai di luar Italia. Selanjutnya, pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi, pada awal abad ke-15 ada sebuah keluarga bernama Medici yang merupakan dinasti perbankan terbesar di Eropa. Keluarga Medici mendirikan bank bernama Medici Bank atau Banca Monte dei Paschi yang berdiri pada 1397. Ini merupakan bank yang pertama di dunia. Namun, sejak keluarga Medici terjun dalam bidang politik, kemajuan perbankan mulai tersendat.
Giovanni Medici yang berambisi masuk dalam dunia politik mulai mengabaikan bisnis perbankannya. Bahkan usaha perbankan Medici berhasil diambil alih oleh kekuasaan keluarga Jerman yang disebut keluarga Fungers. Kendati demikian, Medici dan Fungers justru bersama-sama mengelola keuangan kepausan dan ratu. Seiring berjalannya waktu, usaha perbankan Medici perlahan mulai bangkit lagi. Pada awal abad ke-16, untuk keperluan mendesak para bankir dapat menegosiasikan perolehan bunga sampai dengan 45% per tahun. Selanjutnya pada abad ke-16 Masehi. Pada tahun 1587, Piazza Bank dibuka di Venice, Italia, atas inisiatif pemerintah setempat. Tujuannya didirikannya Piazza Bank adalah untuk mengatasi fungsi-fungsi perbankan seperti menciptakan alat pembayaran berupa surat berharga, alat pembayaran berupa bukti kertas di Venice, dan kegiatan transaksi lainnya yang tidak lagi menggunakan koin sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran selain koin yang mulai diperkenalkan oleh pemerintah adalah cek. Akan tetapi, alat pembayaran non-fisik ini memiliki resiko yang termasuk tinggi. Kendati demikian, pemerintah bersedia menjamin agar para pedagang tidak perlu khawatir akan gagal atau bangkrut. Sepanjang abad ke-16 Masehi, beberapa lembaga bank yang mulai menciptakan metode pembayaran Wesel dan Promes. Wesel adalah perintah untuk membayar sejumlah uang yang ditentukan sebelumnya. Adapun Promes adalah nota yang bisa diuangkan. Artinya, suatu kontrak yang berisikan janji dari satu pihak yang membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. Perkembangan bank lebih lanjut adalah tumbuhnya kebiasaan discounting atau mediskonto yang berupa penjualan wesel kepada seorang yang bersedia memegang sampai tanggal jatuh tempo. Istilah discounting digunakan karena pada masa itu para pembeli wesel biasanya membayar dalam jumlah sedikit lebih kecil dari jumlah nominal weselnya. Selanjutnya pada abad ke-17 hingga ke-18 Masehi. Pada abad ke-17 hingga ke-8 Masehi, bank-bank nasional sudah mulai marak. Bank di Venice bukan hanya sebagai tempat untuk bertransaksi dan menyimpan uang dalam bentuk deposito dan penerbitan cek. Mereka juga menjadi pionir bank yang mengelola keuangan negara. Pada tahun 1617, pemerintah Italia mendirikan Banco Giro untuk menyelesaikan permasalahan Piazza Bank yang memberikan pinjaman beresiko. Oleh karena itu, jika uang pemerintah ditempatkan di bank swasta akan menimbulkan resiko. Ada bank milik pemerintah untuk mencairkan pinjaman bagi masyarakat dan menjamin pinjaman tersebut. Ide ini kemudian berkembang dan banyak negara lain di Eropa yang mulai mendirikan bank milik pemerintah. Contohnya Bank of Sweden yang didirikan pada tahun 1668 dan Bank of England yang didirikan pada tahun 1694. Selanjutnya pada abad ke-19 hingga ke-20 Masehi. Sepanjang periode 1800 sampai 1914, bank-bank pemerintah semakin berkembang yang mendesak para bankir perorangan untuk bekerja sama, bergabung, dan membentuk bank-bank besar. Pada periode ini juga dikembangkan berbagai fasilitas-fasilitas khusus yang memenuhi kebutuhan keuangan di bidang pertanian dan industri. Oleh karena itu, banyak bank-bank koperasi didirikan. Kemudian, sekitar tahun 1914, negara-negara mulai mencoba mengaktifkan sistem perbankan dan pembayaran nasional, yaitu dengan upaya kembali ke sistem standar emas. Akan tetapi, karena kondisi perbankan yang sedang kritis saat itu, beberapa usaha lain mulai dilakukan untuk menciptakan dasar kerjasama bagi sistem pembayaran internasional yang baru dan kerjasama di lapangan ekonomi. Lebih lanjut, pada 1920 diadakan konferensi di Brussel dengan didukung Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang berpendapat bahwa harus didirikan bank-bank sentral di setiap negara. Konferensi selanjutnya diadakan di Genoa pada tahun 1922 yang menghasilkan bahwa setiap negara perlu menggunakan uang kertas di dalam sistem mata uang guna menghemat adanya pemakaian emas. Dengan demikian, pada masa ini, lembaga perbankan sudah melakukan kerjasama internasional, membentuk sistem bank yang modern dan sistem perbankan berbasis teknologi.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.